Alhamdulillahilladzi syahida binafsihi linafsihi wa syahidal malaikatu wa ulul ilmi bihi. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan kita beruntung mempunyai guru, mempunyai sahabat yang mengingatkan kita mengenai Nabi Muhammad SAW. Melalui pintu bab Al-Muhammadi, bab Nabi Muhammad, maka kita mengenal dan mengenang sesuatu yang secara akal tidak bisa menembusnya, karena akal tidak mampu menembus sesuatu yang dia tidak pernah lihat. Otak kita tidak bisa menyerap, menyimpan, mengingat sesuatu yang tidak pernah dia temui. Tapi dalam lembaga diri kita ada sesuatu yang lain. Itulah namanya kolbu. Kolbu ini adalah memori, bahkan server rohani, yang di dalamnya ada kenangan-kenangan. Tapi si kolbu ini sendiri, jika tidak menemukan sumber siapa yang menitipkan rahasia itu ke dalam kolbu, maka dia juga mengalami kelupaan, kealfaan. Itu sebabnya jika disebut nama yang agung itu, kolbu tidak bergetar, karena kolbu belum dikenalkan kepada sumber getarannya. Siapakah sumber getaran itu? Itulah ruh manusia, yang mana Allah mengatakan, فَإِذَا سَوَيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Apabila aku telah sempurnakan sisi fisik manusia, sisi fisik basyariah, maka Allah tiupkan satu cahaya, satu spirit, satu kekuatan yang namanya ar-ruh. Dan ruh itu Allah beri satu kehormatan dengan kalimat min ruhi, sebagian daripada ruhku. Ini ungkapan yang paling mulia yang pernah ada dalam lembaga diri manusia. Allah tidak pernah mengatakan qalbi, kolbuku, tapi Allah mengatakan dalam hadis-hadis misalnya qulubu bani Adam, lewat baginda Nabi SAW, kolbu bani Adam. Tetapi kalau ruh, Allah memberikan suatu manzilah, tingkatan yang tinggi. Apa itu? Tingkatan tab'idiyah min ruhi. Walaupun ulama-ulama alinahu juga mengartikan itu lil ibtida, menunjukkan awal, bahwa bersumber dari hembusan ruhku. Semuanya dalam bab penafsiran dan semuanya benar dalam ungkapan as-shawab. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ruh ini di alam sebelum kita masuk ke alam yang fana, dulu pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ajak berbicara. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Wahai para arwah, bukankah aku Rabb kalian? Ini diabadikan dalam surat yang ke-7 ayat 172, surah Al-A'raf 172. Inilah yang dikatakan dengan ahdul abdi bi rabbihi, janji yang diambil oleh Allah SWT dari hambanya. Jadi semua kita dulu pernah berjanji, pernah bertemu. Namun kadang goncangan hidup, goncangan ketika ruh ditiupkan ke dalam janin, janin kemudian menjadi bayi, bayi kemudian lahir ke muka bumi. Terjadi goncangan-goncangan yang membuat kita mengalami kealfaan, yang dulu pernah kita sebut dengan amnesia spiritual atau ghaflah ruhiyah, kealpaan ruhani. Sebenarnya ruhani kita tidak pernah lupa, tapi dia hanya terhijab, tertutup. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar bahwa dalam masa perkembangan penciptaan manusia, kita mengalami yang disebut zulumat. 3 salas zulumat atau zulumat yang salas. 3 kegelapan, 3 hijab. Hijab-hijab inilah yang membuat kita lupa. Namun ada bahasa lainnya, kebutaan spiritual. Buta itu disebabkan tidak ada cahaya, atau karena buta permanen, karena memang dia tidak bisa melihat. Kalau tidak ada lampu, kita tidak bisa melihat. Itu buta juga, tapi buta karena cahaya. Maka kita memerlukan cahaya. Itu sebabnya Allah mengutus para nabi, para rasul. Para nabi dan rasul sudah wafat. Syukurnya Nabi mengatakan, ada pewarisku, yaitu orang-orang yang mengenal aku.
mereka yang takut kepadaku, yaitu mereka ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya ulama. Ulama inilah kemudian yang jika dia mengalami kesadaran yang tinggi, lalu teringat dengan perjanjian itu, dia akan mengalami kembali mi'raj rohani. Dia akan melihat kembali bagaimana ruhnya pernah mengambil perjanjian dengan Allah. Maka melalui merekalah kita akan bisa kembali mengenang hal yang sama dan mengulangi kejadian yang sama. Mengenang itulah yang disebut dengan zikir. Dan zikir itu jalannya berthariqah. Itu sebabnya jika ingin mengenang kembali, mengingat kembali perjanjian, dialog spiritual, dialog rohani dengan sumber rohani yaitu Allah, marilah berguru, carilah mursyid rohani yang mereka wusul ilallah, yang mereka sampai kepada Allah. Mereka yang terangkat hijab dari kolbunya, mereka tidak sempurna, tapi mereka Allah pilih. Mereka yang di tangannya ada murid-murid yang tadinya jahil menjadi alim, murid-murid yang tadi ghafil menjadi zakir, yang tadinya lalai menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari temui mereka, cari mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bergurulah, carilah mereka. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum.